Halo Sobat BPTD Kaltim, selamat datang di Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi. Podcast BPTD Kaltim yang akan mempersembahkan konten menarik dan edukatif seputar transportasi dan perhubungan darat, eksklusif hanya di Ngetrip. Ngomong-ngomong soal perhubungan darat, ternyata perhubungan darat tuh gak hanya meliputi daratan aja loh. Ternyata perhubungan darat juga punya kewenangan di lingkup transportasi, sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, di kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber, yaitu Taruna Perhubungan yang sedang menjalani pendidikan di satu-satunya sekolah yang membidangi transportasi, sungai, danau, dan penyeberangan. Untuk itu, kepada mas-mas narasumber, dipersilakan menyapa Sobat BPTD Kaltim. Terima kasih Mbak Ade. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Afif Faisal Fadil, nomor pokok Taruna 2003086, Prodi Manajemen Transportasi Perairan Daratan, asal kampus Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang, asal daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Halo dengan Mas Afif, terima kasih ya Mas sudah hadir dan berkenan untuk syuting bersama di podcast kali ini. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik sih. Cukup baik. Ini cuaca akhir ini lagi nggak nentu Iya sih Mas. bener, hujan panas. Gitu. Jadi harus jaga kesehatan ya Mas. Benar sekali. Apa kegiatan yang dilakukan di BPTD Kaltim? Kok bisa sih tiba-tiba ada taruna nih di BPTD Kaltim? Ya di sini ada 4 orang sebenarnya kan. 4 orang. Ngapain tuh? Buat praktek kerja lapangan, PKL. PKL. Nyelesain semester 6 kan harus PKL kalau di kampus itu. Apa aja Mas kegiatan PKL, mulai kapan tuh? Jadi PKL kami kesini mulai bulan Maret, 1 Maret sampai dengan 30 Juni ini. Oke, 1 Maret sampai 30 Juni. Kira-kira berapa tuh? 4 bulan. 4 bulan. Ya. Kegiatannya di mana aja? Apa? Jadi buat kegiatannya kita 2 bulan di balai di BPTD, kemudian 2 bulannya di Pelabuhan Karyangau. Kegiatannya perbedaannya apa tuh? Kalau di balai ngapain biasanya? Kalau di balai paling kami belajar kayak surat menyurat, kemudian kayak administrasi ya, kapal. administrasi lah gitu. Kalau di lapangan di Pelabuhan Karyangau kami mau cari data. Cari data apa yang dibutuhkan gitu. Data-data yang kami butuhkan kayak data ya. Kemarin kami survei produktivitasnya, kemudian survei luasan seluruh fasilitasnya, survei layover time, selling time, headway, semuanya kami survei. Yang Mas survei ini apa ada hubungannya nih sama prodinya Mas? Tadi apa ya prodinya? MTPD ya Mas? Ya, MTPD. Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Ya. Apa tuh MTPD? Dari MTPD sendiri ini membahasnya tentang pengelolaan pelabuhannya. Jadi apa yang kurang dari pelabuhan, fasilitasnya apa saja, kemudian kayak kapalnya pun sebenarnya dikelola, pengelolaan kapalnya. Jadi berapa jumlah kapal yang sesuai, gimana jadwalnya, kemudian surat-suratnya gimana gitu. Bener-bener semua manajemen ya dari administrasi, operasional dan pengelolaan. Benar gitu. Sekali. MTPD ini kan salah satu jurusan yang ada di Poltrans. Nah di Poltrans SDP itu ada apa aja Mas selain MTPD ini jurusannya? Untuk Poltrans sendiri ada 3 jurusan. Yang pertama Nautika, yang kedua Teknika atau Permesinan Kapal, dan yang ketiga MTPD ini. MTPD. Nah tadi kan MTPD soal pengelolaan tuh. Kalau Nautika apa? Kalau Nautika sendiri dia lebih ke bidang kapalnya, pengoperasian kapalnya. Pengoperasian kapal, berarti ntar feedbacknya kayak nahkoda gitu ya? Nahkoda. Kemudian? Kalau permesinan kapal dia yang di kapalnya juga tapi bagian permesinannya. Permesinannya. Kenapa sih Mas tiba-tiba Mas Afif dari 3 pilihan yang ada nih milih MTPD gitu? Ada yang spesial gak sih dari MTPD? Sebenarnya kalau diri pribadi sendiri pengennya sekolah tuh di darat, nggak mau yang di laut maupun yang di udara, makanya memilih yang manajemennya sendiri. Oke, tapi kan di sini perairan dan daratan nih Mas, nggak cuma darat loh. Tapi masih ikutnya darat kan. Oke, berarti emang salah satu jurusan yang spesial banget ya, yang cuma ada ya di. Cuma satu di Indonesia. Cuma satu ada di Indonesia dan itu ada di Poltrans SDP. Oke, Poltrans SDP ini punya ini nggak sih kayak julukan gitu Mas? Ada julukannya.
Julukannya apa tuh? Bumi Amfibi Sriwijaya. Bumi Amfibi Sriwijaya. Kenapa dikasih nama gitu? Karena itu tadi kan, kita tuh di perhubungan darat, tapi kita juga belajar tentang perairan. Iya, bener. kayak sungai, danau, dan penyeberangan gitu. Iya, bener. Amfibi ya, jadi bisa di darat, bisa di air. Benar. Gitu. Oke, Poltrans SDP, kita udah ngomongin akademik. Kegiatan seorang taruna perhubungan tuh apa Mas? Boleh nggak di-spill tuh dari pagi sampai malam tuh ngapain aja? Jadi kami bangun pagi jam 4. Bangun pagi jam 4? Iya, Oke. jam 4. Habis itu bersih-bersih buat persiapan ibadah. Ada sholat maupun yang non muslim juga ibadah di tempatnya masing-masing. Habis Mengawali ibadah, hari dengan bermunajat gitu ya. Iya benar. Harus ibadah itu. Harus ibadah. Ya. Terus habis Habis ibadah kami balik lagi ke Barak, persiapan buat senam pagi. Jadi tiap pagi ada senam kami. Senam pagi. Ya. Habis senam pagi balik lagi ke Barak buat persiapan, mandi, segalanya, persiapan buat pembelajaran juga. Makan pagi dulu. Habis makan pagi sekitar jam 7 lah kita apel pagi. Apel pagi. Ya, habis apel pagi baru masuk ke kelas buat pembelajaran. Sampai kurang lebih jam 4. Belajarnya Ya. bener-bener padat banget ya Mas berarti. Jadi pagi ibadah, kemudian senam. Habis senam ada apel dulu persiapan, sarapan, terus akademik kegiatan itu. Ya. Mungkin cuma di sela jam makan sama ibadah aja itu. Oke, di sela sama itu. Kemudian selain akademik, ada nggak sih kegiatan-kegiatan hiburan, ekstrakurikuler di luar pendidikan? Ada. Jadi setelah pembelajaran jam 4 tadi kami balik lagi ke Barak buat ganti baju, persiapan apel kegiatan namanya. Dan habis apel kegiatan ini kita para taruna-taruni bebas buat memilih ekstra maupun olahraga sesuai keinginan kita. Jadi di sana juga banyak ekstrakurikuler kayak baik kesenian maupun yang olahraga banyak. Jadi ada voli, futsal, sepak bola, bulu tangkis, di banyak juga. Jadi pilihannya tuh apa aja Mas selain itu? Maksudnya olahraga tuh apa aja tuh cabang olahraganya? Iya, banyak juga cabang olahraga. Ya kayak tadi kan voli dan sebagainya. Terus untuk yang non olahraga juga kami ada kayak marching band, kemudian ada band. Oh band juga. Nah, kalau Mas Afif sendiri mengikuti apa Mas dari sekian banyaknya pilihan itu? Kalau saya pribadi kalau olahraga ikutnya voli. Terus kalau yang lain ikut marching band ikut. Terus ada tari Bajul Musi juga ikut. Tari Bajul Musi itu berarti yang khas dari kampus itu sebenarnya. Oh, dari kampus. Oke. Ini kan kehidupan taruna tuh bisa dibilang kayak 24 jam 24/7 di kampus banget tuh. Gimana sih mengatasi kebosanan di sana gitu? Biasanya di luar kegiatan itu di sela-selanya ada kegiatan apa lagi gitu di luar itu? Kalau di luar ya kalau tiap hari kegiatan cuma itu aja sebenarnya. Jadi habis olahraga tadi kayak udah makan, habis itu nanti nunggu jam 9 apel malam, balik Barak jam 10 tidur. Maksudnya ada akhir pekan gak sih Mas Kelly? Kalau akhir pekan ada kayak izin bermalam ya Pak. Oh itu izin namanya bermalam. Sabtu Minggu. Biasanya kami dibolehkan buat keluar kampus. Oke, berarti bisa keluar kampus. Iya, keluar kampus. Kalau mengatasi kebosanan di kampus biasanya kami sering cerita aja kan sama gitu, mau tidur cerita dulu. Sharing-sharing gitu ya Mas. Ya. Kalau menurut Mas Afif sendiri nih, sebelum menjalani pendidikan sama setelah menjalani pendidikan itu ada perubahan apa sih yang dirasain gitu? Banyak sih perubahannya. Yang paling nonjol sebenarnya kedisiplinan. Kan sebelumnya kayak semuanya suka-suka, kalau terus sekolah di Poltrans semuanya kan diatur harus sesuai dengan jadwal ya. Saya lupa nih Mas, kita belum dikasih tahu nih latar belakangnya Mas gimana. Sebelumnya tadi tuh katanya suka-suka tuh, emang kegiatannya apa sih? Lulusan SMA. SMA IPA. Kemudian akhirnya mendaftar di kedinasan. Sebelum daftar kedinasan juga pernah daftar di Univ Negeri. Alhamdulillah keterima di Undip. Terus udah berjalan cuma setengah semester, ada pendaftaran kedinasan, ikut juga kedinasan. Kemudian tes yang dijalani
ada berapa rangkaian? Kan banyak ya kalau kedinasan tuh. banyak. Apa Jadi, gitu? Persiapannya Mas gimana? persiapan yang pertama buat tes administrasi dulu. Karena ada juga sebenarnya yang gagal administrasi ada juga. Karena kesalahan input dokumen mungkin Iya, begitu ya. mungkin begitu. Pertama administrasi, kemudian Administrasi lolos, kita nunggu buat Jadwal SKD. SKD. Ya, jadwal SKD. SKD ini ada 3 nggak sih Mas kalau nggak salah ya? Iya, ada 3. Apa itu TWK, TWK, TKP, TKP dan TIU. ya. Oh TIU. Habis SKD lolos, kemudian lolos, lanjut ke habis tahap itu berikutnya. Kesehatan. Kesehatan ini gabung sama kesamaptaan. Kesamaptaan. Jadi kesehatan sendiri ada tesnya, tes tertulis, KISWA. Oh kesehatan jiwa. Ya. Habis itu baru semapta. Habis semapta udah lolos. Terus tesnya wawancara kemarin. Wawancara langsung. Iya, wawancara. Di zamannya Mas itu waktu itu tuh corona gak sih? Iya, waktu COVID. tahun Itu pasti 2020 berlapis-lapis banget kan, harus swab, PCR. harus. Dan itu pun jadwalnya sering mundur gara-gara COVID. Karena itu. penyesuaian Iya, ya. penyesuaiannya. Bener-bener yang ketat banget gak sih protokol kesehatan di zaman itu gitu. Terus yang terakhir ada tes psikotes. Psikotes closingnya ya. Iya. Paling berat sih menurutku. Psikotes kan kita juga nggak tahu hasilnya. Kalau misal SKD kita langsung tahu hasilnya. Iya, Kan bisa kayak oh masih aman gitu. Semapta kesehatan juga. Kalau kesehatan kan biasanya sebelum itu baiknya kita check up dulu. Oh iya, Ya, jadi tahu kesehatan kita gimana. Jadi udah tahu lah kalau semapta juga hasilnya udah tahu kan. Oke. Cuma Berarti wawancara sama psikotes kan agak misteri. iya misteri ya bener-bener. Berarti tipsnya belajar dulu buat SKD, persiapan latihan olahraga, terus tipsnya medical check up dulu biar tahu kondisi kesehatannya. Baiknya gitu. 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya sih harus medical check up dulu. Biar tahu apa yang kurang bisa diobati gitu. Sekarang ini Mas Afif kan sedang menjalani pendidikan nih. Ada gak sih tips survive gitu kayak yang menjadi moto Mas Afif untuk bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan gitu. Biasanya gimana tuh menguatkannya? Jadi kalau diri pribadi jadi kayak inget sama tujuan awalnya. Ingat tujuan awal. Ingat tujuan awal kamu tuh di sini ngapain sih gitu. Sama selalu ingat orang tua kalau saya. Selalu ingat orang tua. Dan ingat kalau kita ngelewatin ini semua bareng-bareng teman-teman kali ya. Bareng-bareng. Jadi kayak ada temen juga saling menguatkan, oh, bisa ayo gitu. Dan ini di penghujung masa ketarunaan. Iya benar. Gimana Mas, ada pesan dan kesan yang mau disampaikan mungkin ke rekan-rekan sejawat atau mungkin yang baru mau mendaftar, dimotivasi bisa gitu. Jadi buat teman-teman seangkatan, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang telah kita lalui bersama ya. Puitis banget. Pasti ada keluh kesahnya, ada pasti kan. Buat teman-teman yang mau gabung sama Poltran, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, lakuin segalanya itu dengan totalitas. Jadi Totalitas. kalau kalian udah totalitas pasti hasilnya juga akan memuaskan gitu. Oke. Dan pantang menyerah lah, pasti ada jalan gitu. Pantang menyerah, terus berjuang ya pokoknya. Benar. Oke. Kan ini juga mau penutupan kegiatan PKL. Sekalian Mas, pesan dan kesannya mungkin buat BPTD Kaltim gimana? Jadi buat BPTD Kaltim, buat seluruh pegawainya kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini udah disambut, udah diterima dengan baik. Dan kami banyak mendapatkan ilmu maupun pengalaman di luar kampus ya. Di luar kampus. Jadi kami sangat berterima kasih buat kakak-kakak yang telah membimbing. Kami ucapkan banyak terima kasih. Siap Mas Afi, sama-sama Mas, saya mewakili BPTD Kaltim kalau begitu. Terima kasih banyak ya Mas sudah mau sharing-sharing di sini dan berbincang bersama di podcast kali ini. Semoga kapan-kapan ada kesempatan lagi mampir ke sini dan sharing ilmu bersama lagi gitu. Demikian Sobat BPTD Kaltim, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Afif yang udah berkenan sharing. Semoga ada banyak insight dan juga masukan, motivasi ke depannya untuk seperti apa menjalani
kehidupan ini gitu ya. Untuk yang mau perkuliahan gitu. Yang penting pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke. Demikian podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.